Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa nabiyyina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar dadani amillah wa ifdalih. Bismillahirrahmanirrahim. Tema pertama, bagaimana Anda melihat Allah Subhanahu wa taala? Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh sekelompok orang. Berarti zaman itu berarti kemungkinannya sekelompok sahabat atau sekelompok tabi'in. Wahai Imam Ali, atau wahai Sayyidina Ali, atau wahai Ali saja, bagaimana Anda melihat Tuhanmu itu? Atau apakah Anda melihat Tuhan? Maka Sayyidina Ali menjawab, wa kaif a'budu ma la ara? Bagaimana mungkin saya itu menyembah sesuatu yang tidak bisa saya lihat? Ya saya mesti melihat, kata Sayyidina Ali. Maka para sahabat atau mungkin tabi'in, kan enggak disebut di sini, dengan penuh heran mengatakan, "Loh bagaimana Anda bisa melihat itu?" Sayyidina Ali menjawab, kalau mata ini memang tidak bisa melihat, mata zahir, maka mata hati bisa melihat dengan keimanan. Kalau mata ini tidak bisa melihat dengannya seterang-terangnya dengan mata kepala, dengan mata telanjang atau terang-terangan, seperti permintaan umat Nabi Musa, ya, maka hati kita atau mata hati atau basirah itu bisa melihat, sebenarnya bisa melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan kacamata atau dengan dasar keimanan. Fainal qulub tarahu bihaqaiqil iman, karena hati itu mampu melihat dengan dasar keimanan. Karena hati mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat mata. Seorang penyair sufi mengatakan dalam wafir, baru wafir itu bahar seperti qasidah ilahilah sulfirdausi ahla. Qulubul arifina laha uyunun tara ma la yura linnadhirina wa ajnihatun tatiru bighairi rishin ila malakuti rabbil alamin. Hati orang-orang arifin, hati para aulia Allah, orang-orang arif. Arif itu maknanya alim, tapi lebih dari alim. Arif itu biasanya lebih diartikan bijaksana kalau bahasa kita. Maka ada ungkapan, tidak semua alim itu bijak, tidak semua orang alim itu bijaksana. Tapi orang yang bijaksana adalah karena buah dari kealiman. Makanya Nabi Ishak itu oleh Allah disebut alim, fabasyarnahu bighulamin alim. Hai Ibrahim, kamu akan dianugerahi anak yang alim, berilmu tinggi. Maka keturunannya Bani Israel mewarisi kealimannya Nabi Ishak ini. Tapi ketika Nabi Ismail mau lahir, malaikat Jibril beritanya lain. Inni nubashiruka atau inna nubashiruka bighulamin halim. Wahai Ibrahim, kamu akan punya anak kedua,
seorang anak yang halim. Halim itu maknanya sabar, santun, bijak. Kata ulama, tinggi mana alim sama halim itu? Jadi kata ulama, ya tinggi halim. Karena kalau alim gak mesti halim, tapi kalau halim itu adalah buah daripada qimmatul ilm, orang yang bijaksana dan santun itu dan lembut itu. Karena puncak sudah, ilmunya puncak sudah. Qimmatul ilm wa qimmatul hikmah, puncak kebijaksanaan. Wa qimmatul iman, puncak keimanan. Makanya kaum muslimin itu karakternya itu, umat Nabi Muhammad itu kealimannya itu tidak sekedar alim, tapi dibarengi dengan kebijaksanaan, kemudian keimanan. Jadi kealimannya tidak merusak ya. Seperti sekarang kepandaian dikuasai kebanyakan oleh orang non muslim ya, maka membawa bencana kemajuannya. Kalau diandaikan dikuasai orang Islam, maka penguasaan ilmu itu ya berbuah maslahat, tidak akan berbahaya. Itu karakter umat Nabi Muhammad itu, halim. Gabungan antara ilmu, kebijaksanaan, dan keimanan. Qulubul arifina laha uyunu, orang-orang arifin, orang-orang yang mengenal Tuhan itu punya mata. Jadi hati mereka punya mata, seakan-akan bisa ngelihat. Tara ma la yura linnadirin, mereka mampu melihat yang tidak bisa dilihat orang-orang yang melihat. Maksudnya melihat dengan mata saja, tapi dengan mata hati. Wajnihatun tatiru biduni rishin, bighairi rishin, mereka punya sayap, tapi sayap tanpa bulu seperti burung. Sayap kan ada bulunya, ini sayap tanpa bulu. Ila malakut rabbil alamina, yang mereka ini bisa terbang sampai kepada Tuhan semesta alam. Itu kata penyair sufi. Sayyidina Ali yang oleh Rasulullah disebut babul ilm, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya itu gudangnya ilmu, Ali itu pintunya. Memberikan wejangan, petunjuk tentang ketuhanan itu. Beliau mengatakan, Subhana Rabbi la yudraku bil hawas. Allah itu maha suci, tidak bisa dicapai, diketahui, dilihat dengan hawas, dengan panca indera, hakikatnya. Maksudnya tidak bisa dicapai, dikenal melalui panca indera. Ya ini dikenal hanya tanda-tandanya saja, hakikatnya nggak bisa dikenal dengan panca indera. Wala yuqasu bin nas, juga tidak bisa dianalogkan dengan manusia. Jadi walaupun Allah itu pengasih, maha pengasih, tidak disamakan dengan pengasihnya manusia. Allah itu maha adil, tidak bisa dianalogkan, disamakan dengan adilnya manusia. Jadi tidak bisa dalam sebuah ayat Allah juga punya tangan. Karena Allah itu tidak bisa dikiaskan dengan manusia, maka kata tangan di situ nggak diartikan tangan seperti tangan manusia. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berani menafsirkan, mentakwil kata yadun itu dengan kata kekuasaan, sesuai dengan hadis sahihnya. Buktinya ada hadis idza ra'aitum munkaran falyughayyir biyadihi, jika kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Para mayoritas ulama mengatakan tangan di situ bukan memukul ya,
Kalau ada pemukulan dipukul, bukan itu. Dan bukan kekerasan, tapi biyadi dengan kekuasaan. Kata yad dengan arti kekuasaan itu banyak dalam bahasa Arab digunakan, Quran, hadis banyak. Fawqa kulli syai' wa laysa tahtahu syai'. Allah itu ada di atas segala sesuatu, tapi di bawahnya bukan berarti juga di bawahnya ada sesuatu. Jadi maksudnya Allah itu di atas sesuatu, tapi di bawahnya juga bukan ada sesuatu. Gak bisa didefinisikan. Jadi gitu saja. Wa huwa fi kulli syai', dan dia ada di segala sesuatu. Makanya nanti wa huwa fi kulli syai', Allah itu ada dalam segala sesuatu. Ini kan ada sedikit isyarat ya. Faham wahdatul wujud ya. Atau kita jangan jauh-jauh wahdatul wujud, wahdatul syuhud saja. Wahdatul syuhud ya. Yang paling aman wahdatul syuhud, itu aja sudah, kalau ekstrim juga berbahaya ya. Padahal wahdatul syuhud ini ya ainut tauhid, inti tauhid. Kalau ilmu tauhid itu kan pengetahuan saja ya. Oh Tuhan itu satu, apa buktinya Tuhan satu? Oh ini. Oh, kalau dua nggak mungkin. Kenapa? Ya karena faktanya makhluk ini saja, kalau ada dua orang yang hebat, punya kelebihan, sama-sama hebat begitu, itu nggak mungkin sepakat terus. Nggak mungkin yang satunya ini kemudian manut terus gitu, nggak mungkin. Orang itu kalau ada dua matahari, mestinya nggak bareng, mesti satunya nyingkrih. Nggak mungkin ada dua matahari. Maka cari tempat lain. Karena nggak akan sepakat terus. Karena karakter orang pandai itu punya independensi, punya kemerdekaan berpendapat. Maka faktanya semesta ini hasil kajian para ahli dari segala bidang tunduk kepada kehendak yang satu, nggak zigzag. Misalnya matahari terus begitu dari timur terus terbitnya, bulan beredarnya terus di tempatnya, kesedar. Gak ada yang melenceng, gak ada yang menyalahi hukum alam. Kenapa? Hukum alam sudah Allah tetapkan tunduk kepada kehendaknya. Gak ada yang kehendak lain yang mengatur. Itu fakta. Berarti ini semua ini tunduk kepada kehendak satu. Berarti gak ada saingannya, ini gak ada sekutu. Itu logika. Itu namanya ilmu tauhid. Nah, kalau ainut tauhid apa? Ainut tauhid itu sumbernya bukan akal, bukan ilmu, tetapi sumbernya adalah tajribah, pengalaman, wadzauk, dan rasa. Pengalaman dan rasa dan kesadaran. Itu tujuan Rasul dikirim, kitab-kitab suci juga diturunkan ya, untuk kesadaran itu sebenarnya. Kalau ilmu tujuan ke sana. Maka ada orang keban ulama mengatakan al-ilmu kulluhu khasyah. Hakikat ilmu itu sejatinya ya, kalau benar-benar ilmu yang benar-benar masuk, adalah membuat orang takut sama Allah, sadar gitu, bahwa seluruh gerak-geriknya itu dalam pandangan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesadaran. Falyanzuril insanu ila ta'amih, adalah orang sadari makanannya. Sadari, berarti sadar. Ketika minum sadar, oleh Allah diberi minum, dimanja, minumannya manis, makanannya lezat. Gak ikut ngapa-ngapain, masak gak ikut masak, nanam padi gak ikut nanam padi. Dan itu ada macam-macam, melibatkan banyak orang. Dan itu gak mungkin ada di depan kita tinggal makan tanpa kehendak, takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang kebetulan. Itu disadari. Falyanzuril insanu ila ta'ami, dalam manusia menyadari makanannya itu, bahwa sedang diberi hidangan sama Allah. Maka Allah mengatakan makanan yang enak itu Allah gak peduli, gratis semua, dinikmati gratis, asalkan sadar saja. Bismillah, kemudian alhamdulillah, dan ditambah dihapus dosa-dosa kecilnya. Kurang nikmat apa? Kurang istimewa apa manusia kalau ke situ? Jadi pengikut Kanjeng Nabi kurang dimanja apa? Maka orang kalau masih memilih jalan yang tidak afdol, jalan yang rumit,
mengikuti nabi-nabi dahulu, ya monggo. Namanya mempersulit diri. Persulit diri. Ya, sebagian orang Islam mengatakan, ya mungkin mayoritas ya dianggap kafir, nggak masuk surga, saya nggak berani. Memvonis begitu nggak berani. Ya biarkan saja, terserah Allah. Menurut saya mereka hanya tidak mau diberi yang lebih baik, memilih jalan susah, ya terserah. Itu namanya ainut tauhid, inti tauhid, kesadaran. Jadi kalau ilmu tauhid, akal sumbernya dalil, akal dan dalil nakli, dalil-dalil ayat-ayat. Kalau ainut tauhid, kalau bahasa lainnya wahdatus syuhud, bahasa yang lain lagi fana, itu adalah sumbernya pengalaman, rasa, dan kesadaran. Dan itu intinya sebenarnya. Inti dari segala kajian, segala ilmu, dan tujuan Rasul diutus untuk mengenal itu, untuk menyadari itu. Menyadari rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, menyadari kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu ainut tauhid, wahdatus syuhud bahasa lainnya. Wahdatus syuhud itu apa? Wahdatus syuhud itu adalah kepanjangan daripada la haula wala quwata illa billah. Tapi ini kan enggak sekejap-sekejap. Makanya wahdatus syuhud itu Allah menganugerahkan fana itu enggak berjam-jam kan. Kalau berjam-jam ya repot nanti. Ya sekejap-sekejap, sadar sebentar-sebentar. Pas lagi makan, sebentar sadar. Pas lagi tolong orang, sebentar sadar. Tapi nggak sadar terus. Kalau sadar terus nanti akan mengingkar, akan diam terus. Tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar. Kalau sedang fana, kenapa? Karena semua yang terjadi itu adalah perbuatan Tuhan. Jadi waktu syuhud itu kata lainnya adalah tauhid af'al. Jadi meyakini semua yang terjadi sesungguhnya hanya Allah yang melakukan. Itu penampakan saja, madhar saja. Seperti Nabi ketika melempar debu, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama, itu sumbernya. Wahai Muhammad, ketika melempar debu itu, sejatinya bukan kamu yang melempar itu, Allah yang melempar. Lu kan Nabi yang ingin melempar. Nabi punya keinginan itu, keinginan siapa itu? Manusia itu punya kehendak ya, tapi ketika manusia berkehendak, atas kehendak siapa? Maka masya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Ketika orang itu berkehendak, sesungguhnya kehendak siapa itu? Maka orang Jawa itu ketika mengenal Tuhan tidak mengatakan terbang ke atas, bukan mi'raj, tapi menekung atau masuk ke relung-relung hati. Memahami namanya suara hatinya, karena itu sangat dekat dengan Tuhan, suara hati itu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami ciptakan manusia itu dan kami mendengar bisikan hatinya. Dekat sekali. Di waktu syuhud itu ada gambaran begini ya. Saya yang modern, gambar modern ini. Ada lampu terang, ada kipas angin, ada ini mic ini, ada setrika, ada kompor gas, macam-macam. Tampakannya macam-macam, nampaknya ada kipas, ada lampu terang, ada kipas angin yang bergerak. Kira-kira yang sumbernya apa itu semua? Di belakang itu semua apa? Yang nggak tampak. Setrum. Gambaran apa? Walillahil matsul a'la. Laisa kamitslihi syai'un. Kita tidak dalam rangka menggambar Allah dengan setrum, tetapi itu hanya untuk takrib saja, untuk mendekatkan ke daya nalar saja. Dan setrum sama-sama kelihatan. Maka sebagian orang ilmuwan sampai sekarang yang mengatakan bahwa Tuhan itu energi. Energi itu nggak kelihatan, yang kelihatan penampakannya, tapi energinya nggak kelihatan, gitu. Tapi di belakang itu semua energi, hakikatnya ada, tapi nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Madhar. Kalau sudah terang lampu, oh baru ada setrumnya ini, setrumnya ada ini. Kipas angin bergerak, oh setrumnya. Kalau nggak gerak mati. Tapi setrumnya kayak apa bentuknya? Itu ilmuwan fisika begitu, meyakini bahwa Tuhan itu energi. Sebagian pemikir mengatakan Tuhan itu adalah al-aqlul awal. Tuhan itu ya kehendak itu. Allahu a'lam.
Sebenarnya mirip-mirip ke sana. Makanya waktu syuhud itu inti tauhid, orang dianugerahi sebentar saja kenikmatan itu. Kenikmatan. Ya damai karena semuanya kehendaknya Allah SWT. Makanya waktu syuhud fana itu jangan diartikan berlebihan. Kita hidup di dunia, cara berperilakunya menggunakan dalil hukum syariat. Tapi hati terkadang-kadang beberapa momen kita menggunakan hakikat. Karena solusi dari berbagai masalah itu terkadang bukan syariat tapi hakikat. Contoh ya, jenengan sudah hati-hati, tiba-tiba serempet orang dari belakang. Oh bukan jenengan, contoh yang lain, karena contoh-contoh menyebut nama ini terkadang masalah. Si A saja, sudah hati-hati, tiba-tiba orang ceroboh dari belakang, sembrono, nyerempet, kemudian luka atau kemudian cacat. Ini boleh menggunakan syariat. Artinya dia menghukum kecerobohan orang yang menyerempet dia. Tapi juga harus diimbangi hakikat. Biar apa? Biar tidak muncul dendam sampai mati dan meratapi dan menyalahkan orang itu terus seakan-akan enggak ada Tuhan di balik itu semua. Ya tetap meyakini ya, untuk kesabaran, untuk ridha, ini musibah, tapi secara hukum dia melapor orang itu atas kecerobohannya. Ini namanya seimbang, syariat, hakikat dan ma'rifat. Makanya orang itu hakikat saja itu ngeri. Disebut zindik kata Imam Malik. Orang itu man tasawwafa, barang siapa bertasawuf tidak tafaqquh, maka orang itu tazandaka, seperti orang zindik, seperti orang enggak beragama walaupun soleh. Omongannya itu loh ngawur. Kanjeng Nabi itu kurang dekat apa sama Allah, tapi pernah enggak sekalipun muncul saya Tuhan? Enggak pernah muncul. Memang ideal Kanjeng Nabi, seimbang. Coba kalau orang-orang enggak seimbang, tasawufnya ngebut gitu, syariatnya kurang, wah sudah keluarnya aneh-aneh. Munculnya aneh-aneh. Yang ngaku Imam Mahdi macam segala macam. Berarti Imam Mahdi itu ada dalilnya. Wa huwa fi kulli syai', dia ada dalam segala sesuatu. Saya beri gambar setrum itu. Kalau sebagian orang menggambarkan biji pohon mangga, maka seluruh mangga itu, pohonnya, buahnya, rantingnya, sesungguhnya itu adalah pantulan, proyeksi, perwujudan daripada rahasia biji mangga. Orang waktu syuhud, orang fana itu ketika melihat kipas angin, ketika melihat lampu, dia menyadari setrum di belakangnya. Namanya wahatus syuhud, la haula wala quwata illa billah. Tetapi fana waktu syuhud kan bahaya. Kalau apa? Kalau berhadapan dengan kemungkaran, bahaya. Seringkali kita fana waktu syuhud itu pas lagi baik saja. Oh ditolong orang sadar, sujud syukur. Sujud syukurnya terkadang orang itu beda-beda kesadarannya. Diberi belum sempat ngomong terima kasih langsung sujud syukur. Terima kasih Allah. Baru langsung sujud syukur, makasih ya. Berarti namanya ini dalilnya ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablahu wa kasiddiq. Saya tidak melihat apapun kecuali melihat Allah sebelumnya. Jadi dia menyadari Allah duluan gitu. Ketika ada orang menolong, maka dalam kesadarannya Allah menolong saya. Baru setelah sadar itu, baru dia sadari orang utusan Allah yang menolong itu. Ada orang yang bareng, ada orang yang setelahnya. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ba'dahu. Tidaklah saya melihat sesuatu kecuali melihat Allah setelahnya sadar. Makasih ya. Orangnya pulang, dalam hati ngomong, terima kasih Allah, kau telah mengirim orang itu ke saya. Gitu. Itu namanya fana ya, dengan tingkatan-tingkatannya. Jadi fana itu melihat sesuatu, dia melihat hakikatnya. Maka fana itu lawannya pokok. Jadi fana itu sebenarnya kita mengalami, kurang sadar saja, jangan harus wali terus. Fana itu adalah kesadaran bahwa sesungguhnya yang berbuat itu Allah.
Kita sedang lupa walaupun sekejap sama orang. Ya kayak tadi itu gampangnya. Dan kita mungkin sering, itu fana namanya. Kan nikmat ya, fana itu kan nikmat ya. Nikmat kalau sedang baik, sedang buruk aja juga nikmat. Imam Syarani kan munafik itu, Abdullah Syarani, murid Imam Suyuti. Ketika awal-awal suluk, tiba-tiba dipukuli orang dari belakang di pasar. Babak belur, ya orang-orang berhenti, dilihat lagi dari depan. Oh ngapunten, gak salah orang. Imam Syarani gak marah-marah, gak misuh-misuh, diam saja. Dan dia mensyukuri peristiwa itu, karena sekaligus berbarengan dengan ilham dari Allah, bahwa orang itu mukul tadi dari belakang. Sesungguhnya yang mukul siapa? Allah mau apa ke saya ya? Ditunggu dia waridatnya. Oh Allah memberi ilmu ke saya. Sesungguhnya pukulan itu sesungguhnya kehendak Allah SWT. Cuma menggunakan tangan manusia. Dia tidak marah. Itu dianggapnya anugerah oleh Imam Syarani. Dicatat, ditulis dalam kitabnya namanya Al-Minanul Kubro, anugerah besar. Tapi ini kan, kalau yang begini kan jarang. Yang banyak itu kalau pas baik saja. Sedang menderita saja. Orang itu kalau fana, ya minimal nggak apa ya, nggak dendam, nggak sakit hati. Apalagi pas sedang baik, diberi sesuatu hadiah kira-kira. Sedang kita dipukuli orang aja loh. Kalau fana kita legowo. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu salah satu maksud Allah itu punya sifat al-latif, al-lutuf. Ya, al-latif itu apa? Al-latif itu maknanya dua yang saya tahu. Pertama, al-latif ya ini, la yudraku bil hawas. Allah itu tidak bisa dicapai, dicium, dipegang, dilihat dengan panca indera. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata. Kenapa? Karena dia itu maha lembut, maha mengetahui. Maksudnya maha lembut apa di situ? Tidak bisa dilihat dengan mata, saking lembutnya. Nggak bisa capai dengan panca indera, nggak bisa diraba dengan tangan. Itu makna pertama. Kedua, maksudnya lembut itu apa? Allah itu seringkali memberi kebaikan, tapi tampilannya keburukan. Allah itu seringkali memberi anugerah, tapi di mata manusia bukan anugerah, bencana. Kayak tadi, seringkali Allah tuh memberi kebaikan dengan tampilan keburukan. Itu namanya lutuf. Maka ada ungkapan, lutfuhu yajri wa abduhu la yadri. Kebaikan Allah tuh sebenarnya nggak pernah berhenti terus, tapi hambanya saja nggak pernah menyadari. Kalau kita ini kadang baik dan buruk sering berganti. Sejatinya yang buruk pun kebaikan. Sesungguhnya di balik itu cuma tampilannya keburukan, hakikatnya kebaikan. Maka lutfuhu yajri wa abduhu la yadri. Kebaikan Allah dalam bentuk lutufnya ini nggak pernah berhenti. Karena Allah itu memberi kebaikan tidak hanya tampak baik saja. Terkadang dengan cara diberi bencana pun sesungguhnya bentuknya kebaikan hakikatnya. Cuma tampilannya buruk. Hakikat di dalamnya kebaikan. Maka ada ungkapan Al-Quran, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang menurut kalian tuh gak bagus, seringkali bisa jadi yang kamu benci itu, gak suka terjadi ini, sebenarnya itu kebaikan bagi kalian, ada rahasianya. Tentunya lutuf. La kasyai'in fi syai', tapi dipahami lagi. Makanya tadi itu cuma apa ya? Cuma gambaran, bukan hakikat. Setrum itu hanya gambaran, hanya untuk memudahkan nalar saja. Lanjutannya la kasyai'in fi syai'. Tapi adanya Allah itu tidak seperti sesuatu ada pada sesuatu. Seperti setrum dalam kabel, nggak seperti itu. Walaupun tadi perumpamaan hanya untuk memahami saja, tapi nggak seperti itu juga. Jadi wa huwa fi kulli syai', lanjutannya la ka syai'in fi syai'. Ini ilmunya Sayyidina Ali. Ilmunya Sayyidina Ali. Allah itu ada dalam segala sesuatu, tapi tidak seperti sesuatu yang ada pada sesuatu loh. Tidak seperti setrum yang ada dalam kabel loh. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Kalau itu kan masih ada mirip-miripnya. Walaupun setrum nggak bisa dilihat kan masih ada mirip-miripnya. Kayak setrum berarti gitu. Padahal dalilnya Quran apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak seperti apapun. Dalam nalar, dalam bayangan, dalam persepsi, semua salah.
Allah nggak bisa dipersepsi itu. Laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Sami'un basir, tapi dia itu maha mendengar, maha melihat. Seperti apa? Lalu seperti apa? Ya, orang akan diberi pengetahuan sesuai dengan kehendaknya Allah. Tapi dasar keimanan ilmu tauhid sudah cukup tadi, waktu syukur sudah tadi cukup. Pokoknya diyakini Allah, tidak meyakini, menganggap batu Tuhan sudah cukup. Tidak menganggap Allah punya sekutu sudah cukup. Hakikatnya, maka Imam Ghazali mengatakan, kaifa nihayatul ma'rifatu nihayatul arifin. Puncak pengetahuan orang-orang wali itu apa sih? Puncaknya gimana apa? Puncaknya gimana? Maka Imam Ghazali mengatakan nihayatul ma'rifah al-ajiz. Puncak pengetahuan itu adalah kelemahan. Dan kata lain, al-ajzu an idrak. Merasa lemah, tidak mengetahui, itu pengetahuan. Jadi puncak ma'rifat itu adalah pengetahuan bahwa dia itu tidak bisa mengenal Tuhan secara hakiki. Itu ma'rifat. Puncaknya ma'rifat ternyata apa? Puncak ma'rifat tetap kebingungan. Tetap kenapa? Karena tetap nggak selevel. Karena untuk mengerti Tuhan harus selevel dengan Tuhan. Itu logika Imam Ghazali. Yang bisa mengenal sejati itu ketika orang selevel. Orang itu tidak akan mengenal level kealiman orang kalau nggak selevel alimnya, atau justru di atasnya. Lalu siapa yang selevel Tuhan? Aku kenal banget sama Tuhan. Kenal kamu itu hanya sebagian dari Tuhan. Kenapa? Ya karena kenalmu tidak, pengetahuan yang kita miliki dari Tuhan itu hanya yang diberi Tuhan saja, bukan seluruh pengetahuan yang Tuhan kita beri, nggak mampu. Jadi maksudnya apa? Sekenal-kenalnya orang dengan Allah itu tetap tidak kenal. Paham nggih? Pak. Maka orang itu kalau makin Nabi itu makin kenal, ya makin tawaduk, makin nggak bisa apa-apa, makin lemah itu. Maka tingkat paling tinggi seorang manusia itu memang bukan siapa-siapa, habdun paling tinggi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan masjidil haram. Disebut hamba karena baik ketidakmampuannya, levelnya itu hamba. Ini paham aswaja lah ya. Keluatul wujud lain. Wujud lain. Nanti aku Tuhan masalahnya. Ya, saya ngikuti juga waktu wujud itu supaya tidak untuk disebarkan. Dan saya sendiri belum serg juga. Jadi melihat Tuhan dengan mata hati itu pun juga terbatas. Logikanya tidak selevel tadi. Al-azzu al-idrak. Jadi paling tinggi itu apa? Ya ketika orang sadar bahwa dia tidak bisa mengenal Tuhan dengan sekenal-kenalnya, itu adalah pengetahuan, capaian. Orang kalau masih merasa Tuhan bisa dikenal, dianggap temannya gitu, ya berarti belum ma'rifat. Setinggi-tinggi ma'rifat justru apa? Ya merasa nggak kenal Tuhan itu. Maka ya kebangetan lah orang sedikit-dikit menganggap jadi wakil Tuhan. Nggak bisa, Tuhan nggak ngampuni Anda. Nah ini sembrono ini. Kayak orang alim dulu Bani Israel, ketika pembunuh berdarah dingin minta fatwa, kira-kira Tuhan ngampuni saya enggak ya? Nggak bisa, kamu nggak pantas. Ini membajak Tuhan ini. Kira-kira begitu. Allahu a'lam. Jadi sedekat dengan Tuhan, manusia itu tetap ada takutnya. Gak mungkin gak takut, ngeri. Memang Tuhan itu Maha Pengasih, tapi kita ini siapa? Ini paham yang diyakini mayoritas kaum muslimin, akidahnya seperti itu. Beda kalau terwujud nanti beda ya. Tapi itu yang mayoritas dari pemahaman ulama-ulama salaf begitu. Wahdatus syuhud atau fana, ainut tauhid. Allahu a'lam. Kullu syai'in qa'imun bih wa kullu syai'in khashi'un lah. Segala sesuatu ada karena Allah, sesuatu tunduk pada Allah SWT. Semua sujud, hakikatus sujud, sirrul sujud fi hakikatil mawjud. Jadi dunia ini semuanya yang ada ini sebenarnya tunduk pada Allah SWT, sujud semua. Tapi sujudnya ada 2. Maka ada 5 model sujud itu.
Ada sujud, kalau Quran cuma 2, mungkin uriannya banyak, tapi 2 itu adalah tau'an au karha. Semuanya tunduk sujud pada Allah, ada yang terpaksa, ada yang dengan sukarela. Sukarela siapa? Ya orang beriman ini, tunduk pada Allah. Yang terpaksa siapa? Ya orang mengingkari. Tapi bukan berarti sholat, enggak. Maksudnya terpaksa, tunduk terpaksa itu apa? Dia nggak bisa nolak tua. Dia nggak percaya Tuhan, nggak percaya akhirat sih. Tapi dia juga nggak bisa melawan tua, tetap tua. Coba lawan, nggak bisa. Tunduk siapa? Tunduk sama kehendak Tuhan, namanya sujud. Namanya karhan, tunduknya terpaksa. Dia ingin mati, nggak bisa melawan, terpaksa tunduknya. Ini orang kafir. Jadi semuanya tunduk sama Allah. Itu maksudnya walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua tunduk sama Allah. Maksudnya apa? Tunduk pada kehendaknya. Tapi ada yang sukarela orang beriman, ada yang terpaksa orang yang tidak beriman. Itu maksudnya kullu syai'in khasyi'un lah. Semua yang di semesta ini tunduk kepadanya. Dan semua ada ya karena ada Allah. Kalau Allah nggak ada, semua nggak ada. Ini salah satu dasar wahdatul wujud ya. Di wahdatul wujud itu dasarnya apa? Dasarnya semua yang ada ini bukan diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Semua yang ada ini pancaran dari yang ada. Pancarannya namanya Nur Muhammad. Istilahnya itu cahaya itu. Jadi zat pertama untuk menciptakan makhluk ini namanya Nur Muhammad. Dari mana zat pertama itu? Pancaran dari zat Tuhan. Seperti matahari. Maka Nur Muhammad itu penghubung manusia dengan Tuhan. Nur Muhammad beda dengan Nabi Muhammad ya, disebut hakikatul Muhammadiyah. Ini dasar pemikiran wahdatul wujud. Dan hakikatul Muhammadiyah itu diperkuat dengan penjelasan ilmu pengetahuan modern. Dulu saya pernah nulis ya. Ya menurut mereka atom itu elektron itu. Air itu dari apa air? H2O. H2O gabungan dari 2 unsur atom, oksigen sama hidrogen. Oksigen dari apa? Oksigen. Oksigen kan atom ya. Oksigen atom. Ada inti atom, ada elektron. Atom itu ada elektron. Elektron itu apa? Cahaya. Berarti segala pembentuk yang walaupun bukan bentuknya gelap seperti ini, sesungguhnya cahaya. Cuma sudah bersenyawa lah. Jadi semuanya sebenarnya makhluk cahaya. Cahaya. Maka disebut Nur Muhammad. Maka seluruh semesta ini diciptakan dari Nur Muhammad, itu maksudnya itu menurut pengetahuan. Dari apa? Dari cahaya pertama. Dari mana cahaya itu? Cahaya itu bukan diadakan sama Allah. Kalau diadakan sama Allah, berarti sekutunya Allah. Jadi nggak ada selain Allah tuh nggak ada apa-apa. Ya Allah saja yang ada, semua ada. Makanya yang ada ini sebenarnya apa? Faid, pancaran dari Allah, si matahari. Matahari itu ada sinar matahari. Sinar matahari itu apa? Sinar matahari itu dari mana? Dari matahari. Tapi disebut matahari bukan? Bukan. Salahnya itu apa? Salahnya ketika wahdatul wujud itu ekstrimnya. Jadi semua yang ada disebut Tuhan. Padahal sebenarnya bukan Tuhan. Tapi ada percikan Tuhan, kata orang Hindu. Apa ruh yang? Sinar matahari itu loh. Tumbuhan-tumbuhan ini hidup kenapa? Ada sinar matahari masuk dalam. Sinar matahari dari mana? Dari matahari. Sinar matahari disebut matahari salah, disebut bukan dari matahari juga salah. Yang benar bagaimana? Ya tetap disebut sinar matahari. Berasal dari matahari. Tapi bukan matahari. Tapi disebut matahari salah, disebut bukan matahari salah. Ya gimana? Penamaannya tetap sinar matahari. Paham nggih? Manusia tetap manusia, bukan Tuhan. Tapi disebut bukan, gak ada bagian Tuhan, salah. Kira-kira begitu. Allahu a'lam bishawab. Itu jadi yang melihat Tuhan adalah dengan keimanan, kesadaran, dan wahdatus syuhud. Selain didukung dengan ilmu tauhid, ilmu keimanan. Tema kedua pahala sedekah ya. Dari kitab Sayyidul Fawaid, mengutip dari kitabnya Imam Suyuti. Di sedekah itu pahalanya ada 5 macam ya.
Dan itu ada dalil semua insyaallah. Dibalas 10 kali lipat, ini yang umum. Al-hasanat bi asri amsalihha, kebaikan itu dilipat 10 kali. Jadi sedekah itu dilipat 10 kali kalau apa? Kalau diberikan kepada orang sehat. Gak sakit, gak miskin, ya diberikan ke orang biasa. Itu dilipat 10 kali. Yang kedua, dilipat 70 kali lipat kalau diberikan kepada orang sakit. Ini lebih baik lagi, lebih double. Orang sakit, orang tidak sehat, itu cacat misalnya, itu lebih berlipat lagi. Kenapa lebih butuh lagi? Yang ketiga, dilipat ganda sampai 700 kali. Siapa ini? Kerabat yang membutuhkan, kerabat yang miskin, kerabat dekat, saudara, sepupu misalnya. Berikutnya dilipat ganda sampai 100.000 kali kalau kedua orang tua. Kedua orang tua di sini enggak dibahas miskin apa kaya, orang tua semua. Karena orang tua walaupun enggak miskin, kalau diberi itu bukan kepada nominalnya ya, tapi kepada senangnya, kepada kebahagiaan orang tua. Yang dicari kebahagiaannya, penghargaannya. Besar. Yang terakhir, kepada orang fakih, orang alim, itu 700.000 kali. Kalau yang atas itu 100.000, 700.000 kali. Allahu a'lam. Itu pendapat dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, insyaallah berdasarkan dalil-dalilnya. Tapi di sini nggak sebut dalilnya. Tapi kalau yang 10 kali lipat, dalilnya jarang ya, kita sering dengar. 70 kali lipat juga dengar Quran ada. Terakhir, kita sering dengar al-ulama warasatul anbiya. Gak pernah dengar pertanyaan. Ini juga saya bukan karena pertanyaan, kenapa? Ya ada bacaan kitab kok nemu sedikit uraian itu menarik bagi saya. Jadi al-ulama warasatul anbiya, kenapa enggak warasatul mursalin? Bukan pewaris rasul. Kita akan tahu ya perbedaan rasul sama nabi. Kalau jumlah rasul jauh lebih sedikit daripada nabi. Kalau nabi itu insya Allah 124.000 atau 125.000. Sebanyak huruf apa itu? Sebanyak huruf apa? Sebanyak huruf pada surat Fatihah. Fatihah itu hurufnya berapa? 124. Sama dengan jumlah 124 nabi. 124.000. Kalau rasul 313, sama dengan pasukan perang Badar dan riwayat, sama dengan umat Nabi Lut yang selamat. Ini penjelasannya panjang dan menarik, dan kalau mengerti bagus. Mengapa kok ulama itu pewaris para nabi, bukan pewaris para rasul? Kita sudah tahu kalau rasul itu membawa apa? Undang-undang, membawa syariat. Kalau Nabi Musa rasul bawa kitab Taurat, Nabi Isa datang membawa kitab Injil. Artinya apa? Ada perubahan undang-undang, ada perubahan syariat, walaupun poinnya sama, tapi ada perubahan. Kenapa? Perubahan zaman. Nabi Muhammad bawa Quran, ada perubahan zaman, ada undang-undang yang dianulir, ada pembaruan undang-undang. Kenapa? Sesuai peradaban. Karena agama ini untuk kebaikan manusia, maka berkembang undang-undangnya. Loh, kalau ke Islam apa juga gak pembaruan? Islam juga ada ulama-ulama pembaru dalam hal tertentu. Setiap 100 tahun kata hadis ada ulama pembaru kiblat pemikiran. Tapi Qur'annya tetap, secara umum syariatnya tetap, tapi ada beberapa poin-poin yang disesuaikan dengan peradaban dan perkembangan zaman. Seperti misalnya kalau kitab-kitab dulu hukumnya kalau nikah itu harus wajhan bi wajhin. Kalau wali
mempelai nggak ada, nggak sah. Masa harus berhadapan, harus satu majelis kalau dalam fikih dulu. Nah, kalau nikah pakai ini apa namanya, kamera ini jarak jauh ini online, gambarnya di Mekah di sana, pakai HP. Sah apa enggak? Nah, ini perlu definisi baru. Dan itu tidak mengurangi. Kalau emang ini meyakinkan tidak melakukan, berarti ya kan tujuannya satu majelis itu apa sih? Tujuannya biar tidak ada keraguan. Oh, mantan ini jelas gitu. Jadi tujuan mantan itu mempelai harus ada di situ satu majelis itu tujuannya apa? Ya, diambil tujuannya. Ya biar jelas ini mantannya siapa, orangnya mana, wajahnya ini. Sekarang kalau pakai HP jarak jauh itu, kalau emang itu dipastikan, diyakini tidak palsu, ya berarti ya maksud daripada jelas itu kan tercapai, berarti boleh kira-kira. Dan pemikiran baru seperti ini perlu lama menjadi pembaharu dalam pemikiran yang membuka nalar berpikir. Tapi ada mayoritas ulama nggak begitu. Kenapa? Mayoritas ulama oleh hadis Nabi disebut apa? Pewaris Nabi, bukan pewaris Rasul. Kalau Rasul itu punya gebrakan pembaruan. Kalau ulama karakternya apa? Mertahankan ajaran sudah ada. Kalau Nabi nggak makan semangka beneran. Nggak ngerti caranya kayak Imam Ahmad bin Hambal. Ketika disuguhi semangka nggak mau makan. Kenapa? Karena dia nggak pernah tahu gimana caranya Nabi makan semangka. Apa langsung dimakan begini, apa langsung diambil kecil-kecil dulu gitu. Ahmad bin Hambal baru berpikir. Itu rahasianya kenapa? Karena Nabi itu memang tidak dibekali undang-undang. Nabi itu tugasnya apa? Mentakrir, meyakini, mengakui syariatnya Nabi yang ada waktu itu. Misalnya Nabi Zakaria. Itu kan zaman dengan Nabi siapa? Nabi Zakaria. Nabi Isa. Ya. Nabi Isa itu punya ibu Bunda Maria. Bunda Maria punya paman sepupu namanya Zakaria. Ketika Nabi Isa lahir, Nabi Zakaria melahirkan anak namanya Yahya. Sejak kecil ngomong, dia beriman sama Isa. Jadi nabi-nabi ini tugasnya mengimani para rasul di zaman itu. Tidak punya undang-undang tersendiri. Makanya Nabi menjamin, karena Nabi mengatakan ulama kita ini pewaris para nabi, maka Nabi menjamin la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan yang sesat. Kenapa? Karena kalau ulama kita dijamin tidak akan melanggar syariat kanjeng Nabi SAW. Kenapa? Sifatnya pewaris Nabi. Dan Nabi itu karakternya apa? Menjaga, mengokohkan syariat undang-undang yang ada, tidak akan nyeleweng. Dan Nabi itu, kalau Nabi maksum, kalau ulama hampir maksum walaupun nggak kayak Nabi, maka nggak akan sesat ulama itu. Kalau emang levelnya ulama, maka salah satu sumber hukum kita ijma ulama, ijma a'immah, kesepakatan para imam. Karena kesepakatan mereka hukum. Kenapa? Mereka tidak akan bersepakat untuk kesesatan. Kenapa tadi itu? Ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Nabi itu nggak pernah akan menyimpang daripada para rasul. Itu nabi itu apa? Mengokohkan, meneguhkan, mengakui, mengamalkan ajaran para rasul. Itu ulama. Jadi ulama sama nabi itu punya kesamaan di sini, sama-sama tidak akan menyimpang dan sama-sama mengikuti syariatnya para rasul. Makanya yang banyak itu ulama itu karakternya adalah warasatul anbiya, bukan warasatul mursalin. Kata hadis, ulama pembaharu muncul setiap 100 tahun. Satu orang atau dua orang atau berapa orang punya pemikiran-pemikiran baru yang maslahat bagi kaum muslim. Biar apa ya? Biar agama ini enggak masih tetap sesuai dengan peradaban perkembangan zaman.
para pembaru pemikiran. Itu rahasia kenapa Nabi memberkata ulama itu anbiya. Jadi hadis-hadis Nabi itu semua ya tepat ya, presisi dari segala sisi, gak ada salahnya, gak ada aib, gak ada catatnya. Kalau sampai Nabi mengatakan seperti mursalin, itu sudah masalah dari bahasa, sudah cacat, faktanya cacat. Ini sudah pemilihan kata seperti ini, gak pernah salah. Itu fakta, bukti kalau beliau ini memang ma yantiqu 'anil hawa. Nah itu gak pernah ngomong atas dasar hawa nafsu. Maka seluruh ucapannya itu benar, presisi dari segala sudut keilmuan apapun. Allahu a'lam. Dan ulama tidak ada, karena ulama umat Islam itu disebut seperti nabi-nabi Bani Israil. Maka ulama itu modelnya beda-beda, macam-macam. Ya keadaannya, haliyahnya, makomnya macam-macam. Ulama seperti nabi-nabi itu ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang gitu. Mungkin ada yang keras, ada yang lunak gitu. Beda-beda. Tidak ada satupun nabi terdahulu yang tidak ada pewarisnya pada ulama umat Nabi Muhammad. Maka tipe ulama kita ini kira-kira modelnya 124.000 nabi, ada semua modelnya. Model-modelnya ada semua. Karena pewaris, seperti misalnya Sayyidina Husain, cucu Nabi, itu meninggal, dibunuh. Siapa yang bunuh? Orang Yahudi? Bukan. Musyrikin? Bukan. Siapa yang bunuh? Orang Islam. Nasibnya seperti itu, terzalimi seperti itu. Dan Nabi Sayyidina Husain, yakin para ulama udah paham, karena dia paham dari sabda Nabi. Tapi kenapa dia tetap ngotot? Karena itu sudah diwanti-wanti, jenengan jangan ke Irak, banyak yang menghalangi, tetap pergi. Dan dia sudah tahu resikonya. Kenapa? Karena dia tahu takdirnya dari Kanjeng Nabi. Dan dia memang harus ke situ. Kenapa? Itu takdir hidupnya. Karena dia waris daripada Nabi Yahya dan Nabi Zakaria yang sama-sama dibunuh oleh umatnya dengan cara sadis. Nabi Yahya digorok oleh Sayyidina Husain penggal kepala. Dia pewaris Nabi Yahya, kata sebagian ulama. Maka kiai-kiai itu, ulama-ulama itu modelnya begitu, kayak nabi-nabi dahulu keadaannya persis. Ada yang seperti itu. Jadi bahasa kerennya ulama konservatif dan ulama pembaru. Jadi konservatif ada, pembaru ada. Jangan dipertentangkan. Karena yang pembaru berarti pewaris Rasul, yang konservatif yang tetap menjaga status quo ya, menjaga tradisi-tradisi, itu adalah pewaris para nabi. Maka sangat unik apa yang jadi jargonnya Nahdlatul Ulama. Maka NU terbukti yang paling bisa merambah segala kalangan karena jargonnya menarik. Al-muhafadzah adzal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dipegang semua, maka di NU ada semua. Mujaddidnya ada, yang kolot ada. Oke, yang kolot ada, tapi yang pemikiran maju ada. Kedua dipegang semua. Al-muhafadzah al-qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Merawat, memegang teguh hal-hal yang lama yang baik, tapi juga mengambil hal baru yang lebih baik. Maka dia itu ada sebagiannya liberal, maju, melebihi orang Muhammadiyah majunya, pemikirannya, liberalnya ada. Tapi ada yang kolot sekali, kok kitab kuning aja. Wah, kitab kuning kayak gini ya gini. Ada. Dia itu ada semua. Sesuai dengan jargonnya itu. Al-muhafadzah al-qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jika umat Islam berpegang dengan jargon ini, ya insya Allah ya tetap terjaga sanadnya, namanya tradisionalnya, tapi juga tidak
menutup diri untuk maju. Seperti sekarang lah kita. Banyak pondok-pondok mulai membuka sekolah modern, tapi yang bertahankan salaf juga masih banyak, bertahankan keasliannya, baca kitab saja ada, pondok modern ada. Dan itu memang sesuai dengan karakternya. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.